I've spoke to the core group of players. I've had long conversations with our captain and some of the senior leaders. And we have players like Rizky Uridu, who is doing well in that league, and hopefully he might be somebody that can play at that next level. So I think it's important for our young players, the young players in Borneo FC, those players that are getting game time, to know that the national team coach is watching, because they're our future. Dunia mengenalnya sebagai sosok jenius, pria di balik bangkitnya sepak bola Kanada hingga mengguncang panggung Piala Dunia. Tapi sekarang, John Hartman punya satu misi yang jauh lebih menantang, membawa Garuda terbang lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Banyak yang bertanya, Indonesia bisa apa? Tapi Hartman menjawabnya dengan tindakan, bukan sekedar janji manis. Dia tidak duduk diam di balik meja, dia turun ke lapangan, memantau setiap jengkal pergerakan di liga lokal, bahkan menyebut satu nama yang bikin publik terkejut, yaitu Rizky Ridho. I think having a commitment to the domestic league here, that's the foundation for our future. And it's important that, one, I'm watching, because if the national coach is not watching the domestic league, then there's no hope for our domestic players. And we have players like Rizky Uridu, who is doing well in that league, and hopefully he might be somebody that can play at that next level. So apakah ini awal dari revolusi besar, ataukah kita sedang menyaksikan lahirnya standar baru yang akan menghancurkan keraguan banyak orang? Dari video call rahasia dengan para kapten hingga rencana invasi ke Eropa di bulan Februari, Hartman sedang menyusun kepingan puzzle yang sangat rapi. Hari ini kita tidak bicara soal gosip, kita bicara soal data, visi, dan gairah. Kita akan bedah habis strategi gila John Hartman untuk menaikkan level timnas kita. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengar mungkin adalah kunci yang selama ini hilang dari sepak bola kita. Kita mulai dari mengapa harus Rizky Ridho. Kenapa Rizky Ridho dan kenapa harus Borneo FC? Di saat banyak orang mencibir kualitas liga domestik kita, John Hartman justru melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat permata yang siap dipoles untuk standar dunia. Hartman tidak main-main, dia memuji kedisiplinan taktis di Borneo FC. Dia melihat bagaimana Rizky Ridho bukan sekedar bek yang jago buang bola, tapi bek modern yang punya visi. Bagi Hartman, level timnas tidak akan pernah naik kalau pemain lokalnya cuma jadi penonton di negeri sendiri. Ingat, ini bukan pujian kosong. Hartman sedang mengirim sinyal keras kepada seluruh pemain liga lokal. Dia ingin membuktikan bahwa untuk menembus skuadnya, kamu harus menjadi yang terbaik di kompetisi lokal dulu. Dia tidak butuh pemain yang cuma numpang nama. Dia butuh petarung yang punya menit bermain reguler.
Inilah yang sering kita lupakan. Revolusi sepak bola suatu negara dimulai dari liga domestiknya, dan Rizky Ridho adalah bukti nyata bahwa talenta kita bisa bersaing jika diberi sistem yang tepat. Tapi pertanyaannya, apakah pemain lain mampu mengikuti standar gila yang ditetapkan Hartman? Ataukah Ridho hanya akan menjadi satu-satunya yang selamat dari seleksi ketat ini? Tapi tunggu dulu, pujian untuk Ridho hanyalah awal. Ada satu strategi senyap yang dilakukan Hartman di balik layar. Sesuatu yang melibatkan telepon, video call, dan mentalitas juara. Kita akan bahas itu di bab selanjutnya, rahasia ruang ganti. Taktik di atas kertas mungkin bisa dipelajari semua orang, tapi bagaimana cara menyatukan hati para pemain? Itulah yang membedakan pelatih amatir dengan pelatih kelas dunia. John Hartman tidak menunggu sampai latihan perdana untuk bekerja. Dia sudah mulai berperang sejak dari ruang kerjanya. Banyak yang tidak sadar, Hartman sudah melakukan komunikasi senyap, video call panjang dengan para kapten, diskusi mendalam dengan pemain senior. Kenapa ini dilakukan? Karena dia tahu untuk menaikkan level timnas Indonesia, dia harus memenangkan hati para pemimpin di lapangan terlebih dahulu. Ini bukan sekedar tanya kabar, Hartman sedang menanamkan doktrin. Dia ingin para pemain senior ini menjadi perpanjangan tangannya di ruang ganti. Dia ingin setiap pemain, dari yang bermain di liga lokal sampai yang berkarir di luar negeri, memiliki satu frekuensi yang sama. Karena mentalitas juara tidak datang tiba-tiba. Mentalitas itu dibentuk melalui kepercayaan. Bayangkan, seorang pelatih yang bahkan belum memimpin pertandingan resmi sudah tahu apa yang dirasakan para pemainnya. Inilah yang kita rindukan, komunikasi yang jujur, terbuka, namun sangat menuntut. Hartman sedang membangun fondasi mental yang sekeras baja, karena dia tahu teknik tanpa mentalitas hanyalah sia-sia di panggung internasional. Tapi diplomasi di dalam negeri saja tidak cukup. Hartman tahu kekuatan utama kita juga tersebar di belahan dunia lain. Dan di bulan Februari nanti, sebuah misi besar sudah menunggunya di tanah Eropa. Apa yang sebenarnya dia cari di sana? Kita bedah di bab selanjutnya. And then I will visit them. I will, at the end of January, early February, I will head to Europe to watch their training environment, to listen to them in person. But it's going to be busy. It's a busy time, and listening to the players, understanding their perspectives is the most important thing at this stage. Februari nanti, saat banyak orang mungkin sedang bersantai, John Hartman justru sedang menyiapkan kopernya. Dia tidak akan terbang untuk liburan. Ini adalah misi invasi ke Eropa. Misi untuk mendatangi langsung jantung pertahanan pemain-pemain kita yang berkarir di luar negeri. Kenapa harus didatangi langsung? Bukankah cukup dengan melihat rekaman video? Tidak bagi Hartman. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana lingkungan latihan mereka, bagaimana kondisi fisik mereka, dan yang paling penting, bicara langsung dengan pelatih-pelatih klub di sana. Ini adalah bentuk monitoring tingkat tinggi. Hartman ingin memastikan bahwa setiap pemain abroad kita tidak hanya sekedar ada di Eropa, tapi mereka benar-benar berkembang.
Dia ingin menjalin sinergi. Dia ingin klub-klub Eropa itu tahu bahwa Indonesia punya rencana besar dan pemain mereka adalah bagian kunci dari revolusi ini. Bayangkan dampaknya bagi mental pemain saat pelatih tim nasionalmu terbang ribuan kilometer hanya untuk melihatmu berlatih. Itu adalah suntikan motivasi yang luar biasa. Hertman sedang menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara dia dan para pemainnya, mau liga lokal, mau di Eredivisie atau Serie A. Semua berada di bawah pengawasan ketat sang arsitek. Tapi di balik semua rencana hebat ini, apakah jalannya akan mulus? Jangan senang dulu, karena ada satu tembok besar yang bisa saja menghancurkan semua blueprint John Hertman ini. Apa tantangan terbesarnya dan apakah kita siap menghadapinya? Kita masuk ke bagian akhir. Tapi kawan-kawan, kita harus tetap memijak bumi. Di balik rencana besar John Hertman, ada sebuah tembok besar yang sudah menanti. Ego. Ya, ego antara kepentingan klub dan kebutuhan tim nasional. Misi ke Eropa bukan tanpa resiko. Izin pemain, jadwal liga yang padat, hingga koordinasi dengan pelatih klub luar negeri yang tidak selalu mulus bisa menjadi kerikil tajam. Pertanyaannya sekarang, mampukah federasi dan seluruh elemen sepak bola kita menyelesaikan langkah dengan visi gila Hertman? Ataukah rencana hebat ini hanya akan berakhir di atas tumpukan kertas laporan? John Hertman sudah membuka jalan. Dia sudah menunjukkan standar dunia. Dia sudah memilih permata seperti Rizky Ridho dan mulai merajut komunikasi dengan para pemain abroad. Sekarang bola ada di tangan kita semua. Apakah kita siap mendukung perubahan ini? Atau kita akan terus terjebak dalam pola lama yang itu-itu saja? Sepak bola kita sedang berada di persimpangan jalan menuju level yang lebih tinggi, dan kehadiran sosok seperti Hertman adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Ingat, sejarah tidak dibuat oleh mereka yang hanya bermimpi, tapi oleh mereka yang berani mendobrak batas. Sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Dengan rencana Hertman mendatangi pemain ke Eropa dan memantau ketat liga lokal, seberapa yakin kalian timnas kita bisa bicara banyak di level dunia? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan analisa mendalam lainnya. Salam Garuda.